Di sebuah kerajaan yang sangat megah, hiduplah seorang tuan putri cantik bernama Putri Elena. Putri Elena memiliki kecerdasan, keanggunan, dan hati yang baik. Namun, cintanya menghadapi tantangan besar karena dia mencintai seorang lelaki biasa yang bekerja sebagai tukang kayu di sebuah desa. Cinta mereka tidak direstui oleh raja dan ratu karena perbedaan status sosial yang begitu besar. Elena dan lelaki bernama Haris sering bertemu secara diam-diam di tepi hutan. Tempat mereka bisa merasakan kebebasan dari batasan-batasan sosial yang ada di kerajaan. Mereka berbicara tentang impian, keinginan, dan cinta yang mereka miliki, berbagi cerita dan tawa di bawah sinar matahari. Namun, kabar tentang hubungan mereka akhirnya mencapai telinga raja dan ratu. Mereka merasa bahwa Elena, sebagai seorang tuan putri, harusnya menikahi pangeran atau bangsawan yang setara dengan statusnya. Raja dan ratu akhirnya memutuskan untuk mengadakan pesta kerajaan dengan tujuan untuk memperkenalkan Putri Elena kepada beberapa pangeran yang mungkin cocok untuk menjadi suaminya. Di sebuah hari, di tengah hujan, Putri Elena dan Haris bertemu di bawah pohon yang rindang untuk mengobrol. Haris, hatiku terbagi antara cinta denganmu dan juga tanggung jawabku terhadap kerajaan. Apa yang terjadi, Elena? Kau tahu kan, Elena, cinta kita tidak akan pernah hilang walau apapun yang terjadi. Aku akan selalu mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Haris. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku takut, Haris, jika dan ayah dan ibuku menjodohkan aku dengan orang lain. Aku sangat takut kehilanganmu. Aku sangat takut jauh darimu, Haris. Haris, sebenarnya ayah dan ibuku ingin mengadakan pesta dansa di istana. Aku tahu betul, tujuannya pasti untuk memperkenalkan aku dengan pangeran dan jodohkan aku dengan mereka. Aku tidak mau dijodohkan. Aku sudah memilikimu, Haris. Tenanglah, Elena. Aku tahu, ini sangat berat untuk kita. Tapi kita pasti bisa melalui semua ini. Aku yakin kita bisa melakukannya. Tolonglah berjanji, kau tidak akan meninggalkanku. Tolonglah berjanji untuk selalu bersamaku, walau apapun yang terjadi antara kita. Aku berjanji, Elena. Aku berjanji dengan sepenuh hatiku. Pesta kerajaan dimulai dengan tamu-tamu yang mengenakan pakaian mewah dan perhiasan. Elena, ayah ingin kamu bertemu dengan beberapa pangeran di sini. Mungkin ada yang bisa kamu jadikan pasangan di masa depan. Ayah, ibu, aku sudah menemukan cintaku. Aku sangat mencintai Haris. Apa yang kamu katakan, Elena? Ini tidak bisa terjadi. Elena, kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kamu adalah seorang tuan putri.
Kamu hanya boleh menikah dengan lelaki bangsawan kerajaan. Tapi Bu, aku sangat mencintai Haris. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Cinta kamu bilang. Tahu apa kamu tentang cinta? Perasaanmu itu hanya sementara. Kamu pasti bisa melupakan lelaki itu. Putri Elena berlari dan pergi meninggalkan pesta. Lalu Putri Elena dan Haris bertemu di tepi hutan. Haris, ayah dan ibuku sangat menentang kita. Ayah dan ibu sangat marah, Haris. Mereka akan menjodohkan aku dengan seorang pangeran. Elena, maafkan aku. Karena kehadiranku, kau harus melawan kedua orang tuamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Haris. Aku benar-benar hancur. Aku tidak sanggup, Haris. Aku tidak sanggup tanpa kamu. Kita akan menghadapi ini bersama. Aku akan menunggumu, Elena. Keesokan harinya, Raja dan Ratu terpaksa mengunci Putri Elena di kamarnya agar ia tidak kabur dari istana. Mereka akan segera menikahkan Putri Elena dengan Pangeran Arya dari Kerajaan Asoka. Ayah, Ibu, tolong buka pintunya. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku tidak mencintainya. Tolong jangan begini. Di sebuah hari, Ratu yaitu Ibunda Putri Elena masuk ke kamar Putri Elena untuk berbicara dengannya dan memberikan nasihat. Elena, putriku, ini sudah konsekuensi kita sebagai keluarga kerajaan. Kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Ada aturan yang harus dijalani. Dulu, ibu dan ayah juga dijodohkan. Tapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, kami bisa saling mencintai. Kamu pasti bisa melewati ini semua, Elena. Elena, ayahmu sudah tua. Dia sering sakit-sakitan. Ayahmu sangat ingin melihat putrinya segera menikah dan memiliki cucu, agar kerajaan ini ada penerusnya. Elena, mengertilah nak. Suatu saat kamu pasti akan memahami kenapa semua ini mesti terjadi. Tolong ikuti keinginan ayahmu, Elena. Ibu khawatir bila kamu menolak pernikahan ini, ayahmu menjadi sakit parah. Ibu, maafkan Elena, Bu. Baiklah, Bu. Aku mau menikah. Tapi, Ibu, aku ingin membuat permintaan. Apa itu, nak? Aku ingin, jika sudah menikah, aku ingin tinggal di istana Pangeran Arya, agar aku bisa melupakan Haris, bisa melupakan kenangan bersamanya. Iya, nak. Kamu bisa tinggal di sana. Maafkan aku, Haris. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukannya. Aku tidak mau jika ayahku jatuh sakit. Aku tidak sanggup, Haris. Maafkan aku, Haris. Aku telah mengkhianati cinta kita. Hari pernikahan Putri Elena dan Pangeran Arya akhirnya tiba. Elena, meskipun ini bukan pilihan kita, mari kita coba membangun masa depan yang baik bersama.
Beberapa tahun pun berlalu. Setelah pernikahan Elena dengan Pangeran Arya, kebahagiaan yang diharapkan tidak datang seperti yang diinginkan. Hatinya masih terikat pada kenangan dan cinta masa lalunya dengan Haris. Haris, dimanapun kamu berada, aku sangat merindukanmu. Aku masih mencintaimu, Haris. Perasaanku ini tidak pernah berubah untukmu. Aku sangat merindukanmu. Elena, apakah kau baik-baik saja? Aku sudah berusaha, Arya. Tetapi, hatiku tetap merindukannya. Aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku tidak bisa hidup terus-terusan dalam kebohongan. Aku harus mengikuti kata hatiku. Maafkan aku, Arya. Tapi aku harus pergi dari sini. Haris, Elena, apakah ini benar-benar kamu? iya Haris. Aku datang kemari untuk bertemu denganmu. Aku tidak pernah berhenti berdoa agar dapat kembali bertemu denganmu. Aku juga sangat merindukanmu, Haris. Aku sangat merindukanmu. Aku tidak dapat menggambarkan lagi kerinduan seperti apa yang aku rasakan. Aku ingin kau tahu, Elena. Cintaku kepadamu tidak akan pernah pudar. Aku selalu mencintaimu, Elena.